Pada intinya terima kasih. Saya juga mencatat apa yang disampaikan Bapak dan Ibu tadi itu memang juga menjadi bagian dari catatan kami. Hanya kami tahun ini agak lebih lagi berpikir karena apa yang disampaikan itu adalah yang berulang. Modusnya sama, jangan-jangan orang-orangnya juga sama gitu kan ya. Jadi sebenarnya kita pada tahun ini mulai agak melihat hal yang lain. Yang pertama, ada yang perlu dikoreksi dan diselesaikan. Saya kira begini, penyelesaiannya melalui pembatalan dari penerimaan peserta didik itu sudah jelas kuat dari dasar hukumnya, baik dari peraturan maupun surat pernyataan mutlak dari orang tua yang dalam alinea akhir itu menyatakan bersedia menerima konsekuensi dibatalkan penerimaannya apabila informasi yang diberikan tidak benar. Persoalannya mau sampai kapan? Saya kira nanti kita perlu diskusi karena laporan seperti yang tadi disampaikan terus ada, pengaduan itu terus ada, dugaan-dugaan itu terus ada. Bagi saya itu yang pertama yang bisa diselesaikan dengan catatan satu, rekan-rekan orang tua maupun anak yang melakukan pelanggaran itu adalah orang korban. Karena dilindungi undang-undang, orang tua berhak mencari sekolah yang terbaik bagi anaknya. Jadi tugas dari Disdik, anak-anak itu tidak boleh tidak sekolah. Tetap anak yang dianulir yang jumlahnya terakhir 268 plus 51 di Depok, itu tetap harus disalurkan oleh Dinas Pendidikan. Tidak boleh dia mencari sekolahnya sendiri. Karena itu menurut kami bagian dari hak. Yang kedua, terkait PPDB, menurut saya ada yang perlu kita rubah. PPDB itu adalah pemenuhan hak anak oleh negara dalam pendidikan. Sekarang PPDB itu menjadi semacam perlombaan. Bahkan saya tidak happy kalau Pak Iwan dengan bangga ada kesepakatan Pak Iwan integritas dengan Pangdam. Komitmen bersama. Bagi saya itu kemunduran. PPDB kok jadi tegang, Pangdam ngajaga, Polda ngajaga, seolah-olah peserta penyelenggara adalah penjahat. Padahal itu persoalan yang menurut saya justru harusnya hak. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Saya menjawab beberapa asumsi yang salah termasuk dari tadi eh, Pak yang terhormat Pak Hadi. Bapak dan Ibu, saya menghitung kalau sekolah SMA, SMK negeri dan swasta plus MA dioptimalkan, itu daya tampung kita 125,86%. Gak ada satupun anak lulusan SMP yang tidak bisa sekolah SMA. Saya jamin itu, daya tampungnya clear. Loh, penyebarannya merata. Saya bantah lagi, hanya 15 kecamatan yang tidak punya sekolah. Dari 267 kecamatan di Jawa Barat, hanya 15 kecamatan yang tidak punya sekolah. Yang jumlah potensi lulusannya 3.000. Jauh. Gitu. Lalu dari kualitas. Sorry to say, semua kualitas SPM kita yang masuk pada literasi ya, antisipasi, semuanya di bawah rata-rata. Jadi nggak ada pilihan. Tidak ada satupun kabupaten kota yang SPM-nya dari 4 komponen itu termasuk literasinya nilai lulusan di atas 80. Jadi sebenarnya nggak ada disparitas layanan. Bukan karena semuanya udah baik, karena semuanya buruk gitu kan. Tidak ada disparitas sebaran. Dari 27 kota kabupaten, hanya 1 kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung, yang daya tampung SMA-nya minus 4.000 sekian. Yang lain surplus. Bogor surplus, Bandung surplus. Jadi persoalannya adalah pemerintah tidak berani menjadikan PPDB sebagai penyaluran, tapi membiarkan PPDB sebagai perlombaan. Bayangkan anak-anak berjuang sendiri memperjuangkan haknya. Padahal by data, by name, by address, berdasar di mana sekolah, di mana anak tinggal, itu ada. Gitu. Dan itu sudah dilakukan
dalam ekstrim, dalam tadi yang disebut Pak Kang AA sebagai zonasi khusus. Memang itu tugas pemerintah, menyalurkan anak ke sekolah yang terdekat. Bagaimana kalau menolak? Kalau menolak atau kalau mereka ingin dapat layanan yang lebih daripada yang rata-rata, silahkan mengikuti mekanisme pasar. Pemerintah juga menyediakan bilingual, karpet, AC, tapi itu diperoleh dengan mekanisme pasar karena pemerintah hanya menyediakan akses sekolah sesuai dengan standar. Ini yang harus dididik secara pemerintah. Saya tahu itu. Kenapa? Saya 2 hari kemarin tinggal di dusun Karang Tinggal di Paseh. 2 hari saya di Cicalengka. Yang centil menginginkan sekolah favorit itu menengah atas, menengah bawah dikasih sekolah gratis saja sujud syukur. Mereka tuh tong boroting mikiran mikiran mutu Pak Agus, mikiran sekolah geus bingung. Jadi ketika disalurkan oleh pemerintah, selesai bagi menengah bawah. Menengah atas memang pengen di sekolah favorit, di sekolah terbagus, tapi mereka punya kesempatan dengan asetnya untuk memilih sekolah dengan mekanisme pasar. Kita konsentrasi saja pada teman-teman yang memang tidak punya akses atau hanya berharap dalam akses mekanisme atau penyaluran. Saya tahu itu, Bu, Bapak, karena pengalaman saya dalam bulan-bulan ini bolak-balik Kabupaten Bandung, lulusan SD ke SMP itu turunnya 5%. Artinya hanya 5% lulusan SD yang tidak tertampung. Lulusan SMP ke SMA yang tidak tertampung 30%. Kabupaten Bandung. Saya tanya, kenapa? Karena kalau tidak diterima ke negeri, dia tidak punya duit ke swasta. Selesai gitu kan, bagi dia putus sekolah. Ada di pinggir kabupaten, di pinggiran atau di tengah kabupaten? Di luar itu, tapi teman-teman kita yang tidak mampu, kalau tidak bisa diterima di negeri, tidak bisa ke swasta. Kenapa? Ya, kenapa? Bapak dan Ibu, tahun 2023 17 triliun dana yang dikelola Dinas Pendidikan, hanya 1 triliun yang langsung dialokasi ke golekmah, ke golongan ekonomi bawah, lemah. 16 triliun ya untuk pensiunan Pak Iwan, Pak Agus dan lain-lain. Kita belum mempunyai orientasi mengalokasikan itu. Jadi bagi saya tahun ini mestinya tahun terakhir kita perbaiki. Jadi Pak Hadi dengan segala permohonan hormat, bagi saya persoalannya bukan menyediakan sekolah negeri, tapi membantu anak sekolah dimanapun, mau sekolah negeri atau swasta, karena tempatnya cukup. Gitu. Hanya persoalannya mekanismenya harus diperbaiki dengan baik. Loh, katanya sekolah favorit punya nama akreditasi di ITB gitu, Bu. Ya, output. Output itu selama tinggal 3 tahun lagi, 5 tahun lagi ITB tidak akan itu, karena itu peninggalan ketika diamond in, diamond out dengan tadi NEM. Sekarang ketika semuanya average diterima, maka garbage in harus jadi diamond out. Pasti akan ada perubahan, tidak ada lagi itu. Jadi Bapak dan Ibu, yuk menurut saya kita saatnya tidak hanya ngotak-ngatik teknis itu yang diharapkan oleh Kemendikbud. Kemendikbud pengennya memperketat syarat, saya bilang memperketat apapun jebol selama Anda melihat ini sebagai perlombaan. Tapi Kemendikbud harus memastikan fungsi Dinas Pendidikan pemerintah menyalurkan pada tempat-tempat yang diinginkan. Kalau tidak diterima silahkan bersaing melalui mekanisme pasar yang diberikan ruang juga. Terakhir menjawab Pak Iwan, saya bisa sampaikan Pak Iwan, tanpa harus diamini oleh pemerintah, saya bisa sampaikan masyarakat berhak membuat lembaga pengawas pelayanan publik. Jadi kalau tadi menyalurkan masyarakat gitu ya. Ya. Kemudian kalau sampai tidak tersalurkan, kemudian silakan melalui mekanisme pasar. Konkretnya mekanisme pasar teh kumaha? Membuka jalur legal 36 naikkan gitu, atau kapasitas ditingkatkan, atau jalur gimana maksudnya? Thank you, dikoreksi. Jadi begini, satu, pemerintah punya 125,86% daya tampung. Jadi pemerintah sudah punya data anak ada di mana, sekolahnya yang terdekat di mana, dan seterusnya.
Mirip seperti yang akan dicontohkan dan saya akan bawa ke level nasional penyaluran teman-teman dari nama apanya programnya sorry. Yes, itu saya bahkan ingin menyebut Bu Dian ke nasional ini saya akan menyebut itu Jawa Barat memperkenalkan jalur undangan. Karena mereka tidak perlu daftar. Mereka duduk di rumah diberi surat. Selamat Anda diterima di SMP atau SMA X dan lain-lain. Seluruhnya begitu Pak. Tapi tentu karena ada hak bagi orang tua untuk mencari sekolah yang terbaik, maka dia boleh menolak penyaluran pemerintah itu. Yang menolak silahkan Anda daftar di swasta sesuai dengan mekanisme pasar, mau yang berafiliasi agama, internasional dan lain-lain. Karena selama ini pemerintah tidak bisa menyentuh itu. Nah, oke. Jadi artinya peran pemerintah di sini persoalan PPDB pada SMA sekolah-sekolah khusus tadi harus kuat posisinya pemerintah di situ ya. Harus bos, karena saya sampaikan bahwa tugas dari pemerintah, visi misi dalam memenuhi hak pendidikan boleh dilakukan oleh pemerintah langsung atau oleh pihak ketiga. Mirip kayak rumah sakit, ada rumah sakit negeri dan swasta. Persoalannya pemerintah di level sekolah menengah itu belum mempunyai kekuatan untuk mengendalikan swasta. Ijazah yang ditahan oleh sekolah swasta saja pemerintah tidak bisa mengendalikan. Nah, sekarang tidak boleh. Pemerintah harus punya kemampuan mengendalikan seluruh sekolah swasta harus terlibat dalam PPDB daring. Kalau dia tidak mau berarti dia sudah siap dengan mekanisme pasar gitu kan, termasuk berbagai bantuannya gitu. Nah, itu. Jadi yang paling konkret salah satu yang bisa saya bocorkan rekomendasi ini, satu PPDB harus optimal melibatkan swasta. Yang kedua tadi membatasi pembangunan sekolah swasta dan negeri sesuai dengan dinamika pemukiman Pak. Dan ini bukan hal yang aneh tapi kita dihalangi oleh romantisme. Jadi kalau kita sudah tahu di sekitar SMA 5 dan 3 tidak banyak lagi potensi lulusan SMP, pindahkan SMP 3 itu ke Cibiru yang dimana pemukiman SMA 3 atau SMA 5 yang dimana pemukiman mungkin berorientasi ke sana. Jadi harus sudah fleksibel. Tidak perlu saya membangun SMA baru dan meninggalkan SMA 5 jadi museum, nggak perlu. Pindahkan SMA 5 seperti dulu SMA 12 dari Belitung dipindahkan ke Kiara Condong, SMA 9 dipindahkan ke Husen. Kita harus fleksibel di dalam mengikuti perkembangan pemukiman karena konsep dasar dari zonasi adalah pemenuhan sarana umum berdasarkan lokasi pemukiman, event itu kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Pindah-pindahkan karena kita udah punya data kok. Nah, bentar. Kemarin ada statement dari salah satu anggota DPR RI, Komisi 10, bahwa di Bandung saja ada 11 kecamatan yang tidak punya sekolah negeri. Nah, 16 ya. Sekolah negeri. Bagaimana kemudian dengan sekolah negeri? Sekolah negeri, iya. Bagaimana dengan zonasinya kalau ya itu mewakili kebodohan kita dikotomi antara swasta dan negeri. Nggak ada, gitu kan. Tugas atau visi pemerintah memenuhi hak pendidikan kesehatan itu di dalam Undang-Undang Layanan Publik dilaksanakan oleh pemerintah dan bisa oleh swasta berdasarkan perjanjian atau kontrak tertentu. Jadi selama kita masih mendikotomikan negeri dan swasta, kita sedang mengamini kecentilan kelompok menengah atas yang memang pengen dilayani gitu. Saya terus terang Mas Wanto lebih banyak lapangan. Saya nanya, ibu-ibu itu gua mau sekolah di mana saja. Yang penting saya bisa tersalurkan dan dibantu. Gak ada Pak, sujud syukur Kabupaten Bandung itu kenapa saya di sana Bu. Karena mewakili dua kriteria. Ada perkotaannya dan ada pedesaannya. Jadi lucu sebagian pemerintah kita malah mengikuti kecentilan kelompok menengah atas lah. Anu ke SMA 5 ke SMA 3 moal nu cita-citana tukang ieu kan pasti adalah yang turunan anaknya bapaknya dan lain-lain. Enggak. Saya kira kita harus menyelesaikan ini dengan merubah paradigma. Sekali lagi PPDB itu jangan dilihat sebagai kompetisi atau perlombaan, tapi
bagian dari pemenuhan hak pendidikan oleh negara melalui penyaluran. Di seluruh dunia begitu, Bu. Di Jerman, di Jepang, di Swedia, Anda datang di RT mana, Anda lapor, Anda sudah ketahuan. SD-nya nanti di sini, SMP-nya di sini, SMA-nya di sini, terdaftar di itu. Kita nggak pengen seperti itu. Ya saya kira kita mampu, asal memulai dengan merubah paradigma tadi dan menghilangkan dikotomi negeri dan swasta. Karena dua-duanya mempunyai mandat dari Undang-Undang Dasar 45 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Paksa mereka mengikuti kendali dan aturan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari PPDB, apa yang harus dilakukan? Tadi ada unsur masyarakat di dalamnya. Tadi Kang Dan sempat itu belum tegas. Tim investigasi tadi kan sempat disentuh sedikit tadi dari unsur masyarakat yang itu. Ya, ini gini, kita harus menghormati proses internal yang ada di pemerintah. Saya kira bergerak dengan pembatalan itu bergerak ya. Yang saya hati-hati ini Pak, saya memang hati-hati kalau ada laporan terkait dugaan pungli korupsi. Itu kemungkinan akan menyangkut nama baik. Jadi itu harus hati-hati. Jangan sampai diumumkan bahwa kepala sekolah A terbukti ternyata setelah dirunut-runut tidak ada kesalahan. Susah kan mengembalikan nama baik. Jadi itu yang harus hati-hati. Tapi menganulir, membatalkan penerimaan itu hal yang biasa. Dengan catatan anak itu harus dilihat sebagai korban, tetap harus dipantau, tetap bersekolah. Itu yang saya kira bisa dilakukan dan ini internal. Saya mengawasi itu, kita semua mengawasi internal. Kapan itu berhenti? Dinas Pendidikan harus punya schedule. Yang kedua, kita memiliki pengawas eksternal. Saya kira PPDB ini Anda tahu kan KPK punya edaran khusus terkait PPDB. Kita juga harus menghormati. Tapi saya jamin masyarakat punya hak untuk membentuk lembaga pengawasan sendiri. Jadi unsurnya adalah unsur masyarakat. Yang hasilnya bisa dikomparasi. Mirip ketika kita di PBB membandingkan penilaian HAM kita dengan penilaian oleh LSM yang punya concern di HAM. Mari kita uji gitu loh. Itu maksud saya. Ya. Siap? Ah, enggak. Nuhun.